bahwa jadikan kita orang yang bermanfaat. Itu yang betul kuncinya di situ. Kalau kita sudah timbul dari basic kita, dari kesadaran dari hati, buat apa saya ke kantor sampai pulang kalau tidak jadi orang bermanfaat kan? Ditambah lagi kontribusi para wajib pajak. Betul itu, pasti. Kontribusi para wajib pajak. Ya. Pada para wajib pajak yang luar biasa mendukung Karangpilang, sehingga kita bisa meraih predikat ZWBM, kemudian pelayanan terbaik. Tanpa Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa apa-apa. Selamat datang dalam podcast Cemerlang bersama KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Bersama saya Hurip Suseno, ini adalah episode perdana podcast Cemerlang oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang ditujukan sebagai media informasi perpajakan yang tidak hanya membicarakan tentang peraturan perpajakan, tapi juga tokoh-tokoh di balik layar yang jarang diketahui pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan tokoh spesial yang sangat berjasa memimpin KPP Pratama Surabaya Karangpilang meraih rentetan gelar prestasi di tahun 2022, mulai penerimaan pajak 100%, meraih predikat ZIWBBM di tahun 2022, dan juga gelar kantor pelayanan terbaik di Kanwil DJP Jatim 1. Mari kita sambut bersama Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang, Bapak Eko Ratnadi Susetio. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sebelum kita gali lebih jauh, siapa sih sebenarnya Bapak Eko Ratnadi Susetio ini? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Eko Ratnadi Susetio adalah Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang yang berhasil memimpin kantor ini meraih penerimaan pajak 100% sebanyak 3 kali di tahun 2022 dan kemudian meraih gelar ZIWBBM di tahun 2022 juga, dan juga gelar kantor pelayanan terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jatim 1. Nah, Bapak Eko Ratnadi Susetio, sebelumnya kita bicara sejarah dulu nih, karena katanya orang tuh tidak boleh melupakan sejarah. Kira-kira apa sih Pak dulu yang mendorong Bapak Eko Ratnadi Susetio ini untuk berkarir di Direktorat Jenderal Pajak? Ya, itulah sebuah cerita yang unik, tapi juga kita sebagai seorang pengangguran sebenarnya. Oh, pengangguran? Iya. Jadi dulu sempat nganggur? Bukan. Karena background saya adalah teknik sipil. Oh, teknik sipil. Jadi teknik sipil, kemudian waktu dulu saya juga bekerja di swasta, ada bukaan lamaran di Kementerian Keuangan, kita mencoba. Oh, jadi mencoba tes kita. Sempat bekerja selain di DJP Pak ya, iya, sebagai dengan background teknik sipil. Betul. Betul. Jadi waktu itu tentu tidak mungkin nih kalau kata orang Jawa ujuk-ujuk gitu. Ya. Tiba-tiba masuk langsung jadi kepala kantor gitu kan, nggak mungkin ya. Pastilah, nah ini kan pasti meniti karir dari bawah, dari junior, kemudian meniti karir sampai kemudian menjadi kepala kantor. Nah, itu perjalanan karirnya kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita flashback belakang, jadi kita dulu saya masih bekerja setelah lulus, kemudian dari tadi saya katakan bahwa teknik sipil, background saya teknik sipil, kemudian saya bekerja waktu itu di swasta, dari kerjaan saya adalah kontraktor dan konsultan. Kemudian ada lamaran daripada pembukaan lowongan untuk Kementerian Keuangan. Nah, kita coba-coba deh. Coba-coba. Jadi kita tes pertama kali daftar, kemudian waktu itu di Malang daftarnya. Kemudian, alhamdulillah, tes pertama lolos. Saya nggak yakin sebenarnya. Kok bisa lolos ya? Karena apa? Kita tahu. kaget. kaget. Kok bisa lolos ya? Gitu. Karena saya pribadi kan lulusan dari swasta lah. Saingan saya kan itu banyak negeri. Ya, tes berdua terus. Kadang tidak yakin karena gambaran kita masuk pegawai negeri itu kan sangat susah, sulit sekali. Akhirnya dengan tadi kita dengan rezeki Allah berikan kepada saya, alhamdulillah. Akhirnya tes tadi lolos. Dan kita penempatan pertama gimana? Kemudian tes itu penempatan pertama saya itu adalah di Surabaya dulu. Itu kembali ke Surabaya. Jadi gitu.
Surabaya ini bisa dibilang dalam tanda petik rumah. Nah, iya, betul sekali. Tadi tahun 95 saya berkarir pertama kali, injakkan kembali lagi pulang. Sedangkan itu adalah dua kota sebenarnya yang saya benci itu, yaitu Surabaya dan Jakarta. Oh, benci nih. Iya, maksudnya ada tiga satu ya. Iya, jangan sampai di situ. Sadar ya, dingin, iya. Makanya nggak mau ke Surabaya atau Jakarta karena panas. Tapi ternyata Allah menugaskan saya di Penempatan Surabaya. Pertama, Surabaya. Dari Itu. Surabaya. Kemudian ke Jakarta. Wah, ini Itu langsung berturut-turut itu. Dua kota yang sebenarnya dalam tanda petik dihindari. Dihindari karena tadi dengan keruwetannya, dengan segala kesibukannya luar biasa, dengan ritme kerja yang luar biasa. Tapi alhamdulillah di situ ternyata disitulah yang memompa saya pribadi menjadi ternyata Indonesia luas. Apa yang kita takutkan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan di situ. Memotivasi untuk menjadi lebih baik gitu ya. Betul, bekerja gitu. lebih keras. Betul gitu sekali. Jadi kita backgroundnya teknisi, saya harus memompa diri saya. Loh, ini pajak kan ilmu saya apa nanti ya? Oh, saya hanya belajar kita menyesuaikan dengan pekerjaan yang kita lakukan itu. Itu. Dari Jakarta kemudian kemudian Jakarta balik lagi. Kemana? Ke Surabaya lagi, yaitu Sidoarjo, tetangganya Surabaya kan Sidoarjo itu. Beda. Oh, beda ya. Oh iya. Surabaya. Gitu kan? Iya. Jadi Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, betul itu sekali. waktu itu sudah menjadi kepala seksi belum? Betul, Udah ya. Jadi kami promosi, jadi karena dari kepala seksi saya naik ke kantor pusat, jadi sekretariat ya. Gitu, sekretariat itu. Kabarnya ini dari info-info burung kenari. Oh gitu ya. Info burung kenari. Itu kan waktu dulu promosi pertama ini di Banjar. Oke. Banjar di Kalimantan. Yeah. Nah, ini sekali lagi info-info burung kenari ini kan ya. Ini bisik-bisikan ini kan Pak Ratnadi ini keturunan Madura, ya kan? Ya, lahir. Nah, lahir di Madura, kemudian penempatan waktu itu pertama di Kalimantan. Infonya juga Pak Ratnadi sempat mempunyai kekhawatiran gitu ya. Jadi sebelumnya khawatir dengan Surabaya, khawatir dengan Jakarta, kemudian khawatir dengan Kalimantan. Promosi ternyata ke Kalimantan. Itu gimana ceritanya? Nah, benar itu. Waktu dulu juga sama. Waktu di swasta, saya pernah kabur juga. Kabur gimana itu? Kabur. Jadi waktu swasta pertama kerja di swasta, saya dipromosikan juga untuk mengelola cabang di sana di Banjarmasin. Saya jadi sebelum di DJP udah sempat. Betul. Dari Jember, saya dapat proyek habis pengerjaan proyek di Jember, saya mau dinaikkan jadi penanggung jawab di Banjarmasin, saya kabur. Kabur karena satu ketakutannya. Saya lahir di Madura, sedangkan dari apa yang sering terjadi dengan cerita dan konflik. Tapi memang sudah di Madura dengan Dayak memang sudah sebuah sejarah dan cerita. Jadi kita juga masuk ke dalam diri kita juga rasa khawatir itu ada. Akhirnya mau saya ditempatkan di Banjarmasin, saya mikir, waduh Kalimantan bagaimana? Kan masih muda kan, nanti gimana kejadian apa? Akhirnya saya tidak ambil. Ternyata kalau Allah sudah takdirkan saya kembali lagi ke Kalimantan dapat tugas, mau tidak mau saya harus jalani itu. Waktu bertugas waktu masih bekerja di swasta, sempat mau ditugaskan di Kalimantan, Pak Ratnadi kabur menolak gitu ya. Itu. Kemudian masuk ke DJP, akhirnya promosi pertama itu Kalimantan. Betul. Kan tidak mungkin kita kabur kan? Itu masalah. Jadi kalau mau tidak mau udah. Jadi berkomitmen siap ditempatkan di mana betul sekali. Jadi akhirnya di DJP, betul. Tapi ternyata buat kita kadang-kadang mindset kita, kadang-kadang rasa takut tuh sebenarnya hal sesuatu yang dibayangkan tidak ada sebenarnya kita bayangkan menjadi besar ya. Tidak semenakutkan itu gitu kan. Iya. Itu sekarang di mana-mana juga sudah aman, ternyata itu akhirnya tidak ada masalah. Saya lumayan lama di sana. Lumayan. Tahun? Hampir berapa ya? 5 tahun. Hampir 5 tahun juga. Nah, kemudian dari Banjar waktu itu, kemudian Pak Ratnadi mutasi pindah ke Bumi Parawali, ya kan? Tuban, gitu kan? Nah, setelah Tuban, kemudian mutasi lagi pindah ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Waktu itu apa nih kesannya waktu menginjakkan kaki pertama kali di KPP Pratama Surabaya Karangpilang? Apa nih? Wah, benar.
Kalau kita sebagai seorang pegawai ya, namanya sebuah kota besar. Kota besar itu kan kita pasti akan terkesima dengan namanya Jakarta, Surabaya, kota besar. Jadi dua kota besar ini memang menjadi sebuah favorit sebenarnya dalam sebuah kita karir. Ya, bagi saya dari kota yang dulu merantau kita dari Kalimantan terus transit dulu di Tuban, kemudian kita masuk kepada Surabaya, itu sebuah bagi saya pribadi ada hal yang luar biasa gitu, karena kita ibarat Menantang gitu. betul, karena dari kota kecil ke kota besar tentunya pasti banyak perbedaan, ritme pekerjaan, sifat karakter orang pasti akan berbeda juga pasti gitu. Tapi memang saya datang di Karangpilang, alhamdulillah saya lihat, wah orangnya pasti orang pintar-pintar semua ini. Saya yakin pasti orangnya. Termasuk saya Iyalah, pintar ya, Pak, ya? pasti pintar lah. Nah, kalau nggak pintar akan masuk pajak lah gitu. ya. Iya. Kalau nggak pinter, Nah, nggak mau wawancarai Pak Iya, Renadi. iya betul itu. Nggak ada podcast ini ya kan? Iya, Gitu. Nah, betul sekali terus, itu. kalau nggak salah Pak Renadi masuk ke Karangpilang di medio tahun 2020 ya. Betul. 2020 itu berarti awal-awal pandemi. Ya. Iya. Itu gimana tuh Pak? Masuk ke tempat baru, ke KPP Pratama Surabaya Karangpilang, langsung disambut dengan pandemi. Nah itu seperti apa? Nah, itu dia. Satu, karena kita memang namanya pandemi itu memang hal yang bagi kita adalah kejadian yang luar biasa. Kejadian luar biasa, dan saya pribadi kebetulan alhamdulillah diangkat dan diberikan tanggung jawab di Karangpilang. Satu yang saya amankan dulu. Saya kondisikan dulu teman-teman semua, jadi seluruh warga daripada anak buah saya, semuanya, mulai dari semuanya, saya selalu pantau mereka supaya harus sehat. Gitu ya. Itu kuncinya, Jadi karena yang paling penting itu kesehatan. kesehatan harus utama kita. Jadi teman-teman semuanya baik dari kasih harus bisa saling berkomunikasi supaya kita kalaupun ada yang kena bagaimana penanganannya supaya jangan sampai menjalar kepada teman-teman yang lain. Itu juga Gitu. menunjukkan bahwa waktu itu komunikasi sudah berjalan Harus baik, gitu. koordinasi Ya, jalan betul, dengan baik. harus gitu. Yang Betul. bisa dimitigasi Betul, ya Pak. betul sekali. Karena itu kita memang hal yang sangat menyeramkan ya, karena pada saat itu kalau kita dengan alhamdulillah sekarang sudah keadaan sudah normal, saya yakin insya Allah semuanya kita teman-teman kita sudah melewati masa yang sangat-sangat sulit sekali. Karena apa? Kita berangkat dari rumah dengan penuh kecemasan, Sampai bahwa apalagi di kantor lebih cemas lagi, gitu. Lebih cemas lagi kenapa? Cemasnya mikir penerimaan kan? iya betul. Itu Jadi, lebih cemas lagi itu. masuk kantor cemas antara pandemi ditambah penerimaan yang Nah, betul menantang, itu. ekonomi Iya, melambat pada betul waktu sekali itu ya, Pak. kita. Tapi Itu. alhamdulillah itu semua Iya, akhirnya alhamdulillah Allah melindungi kita semuanya. Alhamdulillah yang saya ingat itu waktu itu tahun 2020. Alhamdulillah satu yang saya senang di antara seluruh kantor di Surabaya, tingkat ibarat yang terjangkitnya daripada yang kena dari pandemi corona waktu itu, kita yang paling kecil. gitu ya. Paling kecil di antara kantor-kantor yang lain yang terdampak itu. Alhamdulillah semua itu karena tempat perlindungan Allah semuanya Itu tentunya. tentu juga ya perlindungan dari Tuhan, kemudian juga output dari hal-hal mitigasi-mitigasi yang dilakukan kan gitu ya. Nah, kemudian Pak Ranadi sebagai seorang pimpinan pasti punya prinsip-prinsip, nilai-nilai, kalau orang bahasa Inggris bilangnya value gitu kan. Yang ingin ditularkan, yang ingin diteruskan ke para anak buahnya, kepada para jajarannya. Itu kira-kira apa nih? Value atau nilai-nilai yang ingin ditularkan Pak Ranadi pada anggota seluruh tim KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Oke. Karangpilang itu sebenarnya kalau kita punya kode ya. Kode Karangpilang kan setiap kantor pasti punya kode. 618. Kantor pajaknya kan ya. Kantor pajak itu 618 itu Nah, Karangpilang. itu sebenarnya itu bahasa Madura itu dari bahasa Madura. Iya. Karena 6 itu do it best. Nah. Oh, kayak huruf ya, kayak huruf. 6 kayak huruf D, Iya. kayak huruf B Pak. Tapi Ya, kepala kantor bebas. Bebas kan? ya, bebas ya. Bebas. 6 itu Ya. kayak D, Ah, I. Ya. Ya Pak, 1 itu kayak huruf Betul. I, 8 itu kayak B best. gitu ya. Jadi apa? Jadikanlah yang terbaik. Berikan yang Berikan. terbaik. Luar biasa, Itu. gitu ya. Berikan terbaik. Atau bahasa kerennya lagi, kita jadikan kita hidupnya sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kan keren kan? Itu yang Situ. selalu ditanamkan. Betul, ya. harus itu. Kenapa? Kalau kita tidak bermanfaat, buat apa kita hidup?
Betul. Iya. Jadi itu yang selalu ditanamkan, yang selalu berusaha ditularkan, diteruskan ke para jajarannya, para nadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Nah, apakah sejauh ini itu terlihat sudah cukup berhasil atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah. Karena apa? Dengan cerminan tadi kita pun sebagai pimpinan atau leader, tidak perlu kita, kamu harus begini. Dia sudah orang yang berusaha memberikan manfaat yang terbaik, berusaha untuk yang terbaik, ya sudah mereka bekerja dengan luar biasa. Teman-teman akhirnya apa? Ditujukan dengan prestasi-prestasi itu dia. tadi, ya. Bukan saya, teman-teman semuanya itu. Nah, ini sekarang kan kita lagi di Cafe Cemerlang nih, Pak. Ini ada tulisannya nih di belakang nih, Cafe Cemerlang. Nah, Cemerlang ini kan merupakan tagline juga dari KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Betul. Apakah ini kemudian juga ada hubungannya dengan nilai-nilai yang ingin Bapak terapkan tadi? Betul. Kalau kita lihat, mulai saya datang, kemudian posisi pada saat itu pandemi. Pandemi tentunya interaksi antara wajib pajak dengan kita kan terhambat nih. Oke. Makanya timbullah Cemerlang. Banyak keterbatasan. Betul, karena kita harus dengan tanpa tatap muka, kita harus dengan media, maka kita timbul Cemerlang. Cemerlang itu cepat, kita harus memberikan respon yang cepat, kita harus berikan kemudahan, ya tentunya bersama Karangpilang. Nah, timbullah Cemerlang. Cemerlang, cepat, mudah bersama Karangpilang. Biasa. Itu. Jadi bingung-bingung pajak waktu itu karena waktu masih pandemi ya, nggak bisa datang ke kantor. Nggak bisa, betul itu harus chatting. Telegram, ya kan? Betul. Bisa chatting lewat WhatsApp gitu kan. Terus kalau butuh konsultasi bisa video call juga waktu itu ya. Ya kalau tidak nanti repot. Negara ini kan butuh para ini bagi saya kan para wajib pajak itu adalah pahlawan yang sebenarnya. Nah, jadi sudah pahlawan pembangunan sebenarnya. Sudah gitu. Kewajiban jajaran KPP Pratama Surabaya Karangpilang ini untuk memberikan pelayanan terbaik gitu ya. tentunya. Cepat mudah bersama Karangpilang. Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan? Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ini dari tadi kita belum ngomong penerimaan. Oke. Ya. 2022. Wah, ini saya ngalamin betul tuh bersama teman-teman juga kan. 2022 ini tahun keemasan, golden age gitu kalau bahasa Inggrisnya ya. Karena apa? Karena KPP Pratama Surabaya Karangpilang itu bisa meraih penerimaan pajak 100% sebanyak 3 kali berturut-turut. Dikasih target bulan Juli ya Pak, benar ya? Bulan Juli, bulan 7 sudah 100%. Ditambah lagi targetnya, 100% lagi bulan 10, ya kan? Bulan Oktober sudah 100% lagi. Ditambah lagi targetnya. Desember tercapai lagi. Jadi setahun 3 kali berturut-turut 100%. Nah, waktu itu kira-kira apa ya Pak? Tips atau strateginya sebagai pimpinan apa nih waktu itu? Satu sebenarnya Mas, kita harus mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak. Jadi mereka semua sebenarnya pahlawan pembangunan semuanya. Tanpa mereka, betul sekali. Tanpa mereka kita tidak bisa. Target berapapun yang diberikan tidak akan tercapai. Karena apa? Timbulnya naiknya kesadaran para wajib pajak tentunya. Itu yang kita harus bangunkan bersama-sama, karena membangun kesadaran ini bukan tugas kita. Kita hanya mengajak, tapi para wajib pajak ini yang sebenarnya karena kecintaan mereka kepada negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih sekali lagi ya kan Pak yang disampaikan kepada para wajib pajak yang sudah berkontribusi gitu, membangun negeri yang tercinta ini. Karena tanpa pajak kita tidak bisa membangun. Tanpa para wajib pajak, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Nah itu tadi masalah penerimaan. Masalah penerimaan tercapai 3 kali dalam setahun. Semua karena kontribusi para wajib pajak Bapak Ibu sekalian yang menonton di rumah. Nah sekarang kita ngomong tentang predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Selain itu juga ada gelar Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jatim 1. Nah ini 2 gelar yang saya tahu perjuangannya nih Pak. Gitu ya. Teman-teman juga tentu tahu semua yang perjuangannya untuk meraih 2 gelar ini nggak main-main, ya kan? Butuh kerja sama solid. Nah itu kira-kira waktu itu gimana sih Pak perjalanannya kok bisa meraih gelar prestisius? Terima kasih. Percaya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh
mulai dari yang terbawah sampai teman-teman semua yang bagaimana teamwork yang kuat. Teamwork dan komitmen. Tanpa komitmen, tanpa punya integrasi yang kuat, semuanya ini tidak akan bisa ditirai. Sinergi. Iya, betul itu. Sinergi, kekuatan profesionalnya. Betul sekali. Iya. Pelayanan itu akhirnya bisa membantu kita untuk meraih sederetan gelar itu, Pak. Betul itu. Tanpa itu kita pahami benar, tanpa satu tadi pondasi dasarnya adalah tadi saya sampaikan di awal tadi, bahwa jadikan kita orang yang bermanfaat. Itu yang betul kuncinya di situ. Kalau kita sudah timbul dari basic kita, dari kesadaran dari hati, buat apa saya ke kantor sampai pulang kalau tidak jadi orang bermanfaat kan? Maka dia tidak akan membuat sesuatu hal yang setiap harinya bisa bermanfaat. Tanpa disuruh pun mereka akan berusaha. Ditambah lagi kontribusi para wajib pajak. Betul itu, pasti. Kontribusi para wajib pajak yang turut bersinergi nih. Ya, itu pasti itu. Membantu kita itu juga. luar biasa. Saya ucapkan terima kasih pada para wajib pajak yang luar biasa mendukung Karangpilang sehingga kita bisa meraih predikat ZWBM, kemudian pelayanan terbaik. Tanpa Bapak Ibu sekalian kami tidak bisa apa-apa. Karena Bapak Ibu yang memberikan penilaian pada kami, memberikan reward pada kami, tinggal kami memberikan apa yang bisa berikan kepada Bapak Ibu sekalian tentunya para wajib pajak. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Boleh. Boleh minum dulu. Oh iya, Pak. minum ya. Iya, betul loh. Habis suaranya aja. gitu. Oh iya. Silakan. Nah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Kafe Cemerlang. Kafenya ya. Ini jadi ada sedia jahe anget ya. Cocok buat Ya. wajib pajak boleh Pak? Kesini? Boleh, Boleh, kita ya? undang. Kita free, kita Gratis. gratis semuanya. Jahe anget, Hangat. kopi hitam, Iya, teh, betul. pisang goreng menyusul. Menyusul Gitu yang gorengnya. Karena yang goreng belum nanti, belum Iya, datang iya. masih. Ya, Baru nanti makan kacau siang kalau gitu. di sini ada yang orang Iya, gorengan kita kacau. betul. Nah, Pak Ranadi, itu tadi kita udah banyak bicara tentang prestasi KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Itu selain dari juga Pak Ranadi sebagai pimpinan gitu kan, juga tentu ada kontribusi tim yang luar biasa solid nih. Kira-kira apa nih di kesempatan podcast Cemerlang ini, episode pertama spesial gitu kan, apa kira-kira pesan dari Pak Ranadi sebagai pimpinan kepada jajaran KPP Pratama Surabaya Karangpilang? Oke. Seperti moto kita, Cemerlang, tagline kita Cemerlang, cepat, mudah bersama Karangpilang. Maka alhamdulillah dengan kerja teman-teman saat ini, maka kita bentuklah podcast ini supaya apa? Supaya antara para wajib pajak dengan kita bisa memberikan sesuatu yang bisa informatif kepada Bapak Ibu sekalian. Ini semua apapun yang akan nanti, termasuk saya mengundang nantinya juga, mungkin ada para wajib pajak tentunya yang mungkin tidak paham, kita bincang-bincang santai tentang masalah pajak, atau mungkin kritik dan saran. Karena memang untuk tahun depan ini kan kita banyak sekali perubahan-perubahan tentunya kepada yang harus segera cepat, betul sistem perpajakan harus cepat langsung diketahui oleh para wajib pajak. Nah, sarana ini kita hari ini kita launching, kita perdana untuk podcast supaya informatif lebih cepat ya teman-teman dengan channel kita yang bisa dibuka betul. Lebih santai, tidak usah kita bisa sambil ngopi-ngopi. Ya, itu harapan kami bisa sesuatu itu timbal baliknya dengan mengalir. Kemudian satu kuncinya, harapan saya lebih banyak sadar tentang para wajib pajak ini, tentang fungsi peranan pajak ini luar biasa. Tanpa beliau-beliau kita susah untuk membangun negeri ini. Harapan saya itu. Nah, itu jadi sekaligus tadi itu pesan untuk para wajib pajak gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya Pak, bintang tamunya oh iya harus dari pegawai aja bisa juga dari para wajib pajak. Pak, nanti narasumber nanti teman-teman siapa dari para wajib pajak bicara apapun di sini silakan. Bicara apapun. Bukan hanya pajak aja tentunya, silakan. Ada yang hobi dengan menyalur hobinya begini silakan. Sehingga kita bisa lebih dikenal, jadi kita ibaratnya informasi apapun bisa kita dapat. Karena pada prinsipnya KPP Pratama Surabaya Karangpilang sangat terbuka ya Pak untuk komunikasi segala jenis komunikasi, segala jenis kritik dan saran. Karena semangat kami itu untuk selalu melakukan perbaikan, maka kritik dan saran akan selalu dibutuhkan. Harus kita butuhkan. Kan gitu, Pak, betul ya. Nah. Kita tanpa kritik tidak akan bisa membangun yang lebih kuat kan. Iya. Terus nih ini episode perdana podcast Cemerlang. Kira-kira harapannya apa sih buat podcast Cemerlang? Podcast Cemerlang harapan saya tadi
kita bisa memberikan informasi yang lebih cepat, ya, lebih informatif pada para wajib pajak khususnya, ataupun siapa yang mengakses channel kita. Sehingga kita menjadi sebuah media yang bisa memberikan segala macam informasi, tapi khususnya tetap pajak. Karena pajak bagi kita, harapan kita, satu, supaya para masyarakat atau warga negara Indonesia itu bisa membuka wawasan dan lebih sadar tentang pajak. Karena negara ini tanpa para pahlawan pembangunan, saya sebut para pembayar pajak ada pahlawan pembangunan, karena beliau-beliau inilah yang membangun negeri ini kita tidak. Tanpa kecintaan mereka, yaitu salah satu membayar pajak, maka negara ini akan lebih kuat lagi. Gitu. Bahwa pajak juga tidak semenakutkan itu, Pak. Iya. Kayak Pak Ranadi tadi sempat takut sama Surabaya, takut sama tidak Jakarta, ada itu. takut sama Kalimantan. Betul. Ternyata oke-oke aja. Oh, tidak apa-apa. Pun Tidak kenal, tidak sayang gitu ya pepatahnya. Pun begitu dengan masalah perpajakan ini. Iya. Kelihatannya mungkin memang untuk yang Iya. orang umum mungkin masih seram gitu, Pak ya. Iya. Tapi ternyata kita bisa ngomong pajak sambil Iya. ngopi-ngopi gitu. Betul, iya. Ngeteh-ngeteh di Iya. Cafe Cemerlang ya kan. Iya, silakan. Bahwa podcast Cemerlang ini semoga bisa menjadi media informasi, Pak, Insya ya, Allah. untuk Insya Allah. para wajib pajak semua, untuk para pemirsa, gitu kan, bahwa perpajakan, apapun urusan perpajakan, sebenarnya tidak semenakutkan itu. Betul sekali. Itu ya, bisa Iya. kita perbincangkan santai. Santai, enak kan? Apa kita? Karena kita tidak kenal tadi. Dengan ketakutannya tadi, akhirnya setelah dijalani, tidak ada apa-apa kok. Gitu. Oke, Iya. luar biasa Itu. sekali perbincangan dengan Pak Ranadi, Bapak Eko Ranadi Susetio, Kepala KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Banyak sekali yang bisa kita pelajari tadi, Pak, ya, tentang bagaimana kita harus bermanfaat untuk orang lain, gitu Ya, kan, itu nomor satu kayaknya ya. Itu juga yang menjadi semangat pelayanan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, gitu kan. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari podcast edisi perdana, podcast Cemerlang pada hari ini. Sebenarnya kalau mau dilanjut, Udah. masih banyak banget yang pengen Ya, kita lain bicarakan. waktu Lain kita, waktu ya, kita tapi waktu. karena durasi, wah, ada Iya. batasan durasi nih namanya podcast ya. Nanti akan dilanjut ke episode berikutnya. Sebelumnya terima kasih Sama-sama, Ranadi terima kasih. sudah bersedia hadir sebagai narasumber bintang tamu edisi podcast Cemerlang edisi pertama. Kepada para pemirsa juga jangan lupa untuk terus menonton dan mengikuti podcast Cemerlang oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Tentunya nanti akan banyak sekali topik-topik lain yang bisa kita perbincangkan di sini dengan bintang tamu yang tidak kalah menariknya. Jaga kesehatan, simak terus podcast Cemerlang bersama KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Podcast Cemerlang, jaya, jaya, jaya. Sampai jumpa.